Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan serta selalu diberikan nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, ketua kelas langsung saja dipimpin berdoa. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, sehat ya? Baik, kita langsung aja ke materi. Hari ini kita akan belajar tentang masuknya bangsa Eropa ke dunia timur dan serta pengaruh-pengaruhnya. Yang pertama kita bahas yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur. Teman-teman semua di sini ada yang tahu gak sih gimana latar belakangnya bangsa Eropa masuk ke dunia timur? Ya, kamu tahu? Gak ada yang tahu? Ya baik. Kalau nggak ada yang tahu, Bapak jelaskan ya. Jadi latar belakang masuknya bangsa Eropa ke dunia timur itu dia jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 teman-teman. Jadi waktu ibu kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, bangsa Eropa itu mengakibatkan kelangkaan rempah-rempah. Maka di situ Eropa mulailah mencari rempah-rempah ke dunia timur. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur itu untuk mencari 3G. Yang pertama itu ada gold. Gold itu atau rempah-rempah. Yang kedua ada glory. Glory itu mencari kejayaan atau kekuasaan teman-teman. Yang ketiga ada gospel. Gospel itu dia selain menjajah dan mencari rempah-rempah juga menyebarkan agama-agamanya atau agama Nasrani teman-teman. Baik, di sini teman-teman ada yang ingin bertanya sebelum Bapak melanjutkan ke materi selanjutnya? Nggak ada? Baik. Yang selanjutnya itu kenapa Eropa masuk ke dunia timur itu melalui terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda karena runtuhnya VOC. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih VOC itu apa? VOC itu atau nama lainnya Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau Kongsi Dagang Belanda teman-teman. Jadi VOC itu nama lainnya Kongsi Dagang Belanda. Jadi VOC ini dia memonopoli perdagangan di kawasan Asia. Nah, sebelum VOC mendekati keruntuhan, dia ada beberapa faktor yang menyebabkan si VOC ini menjadi runtuh. Faktor yang pertama itu karena VOC banyak mengeluarkan biaya untuk menghadapi perlawanan rakyat sama penyenggalan pemerintah sehingga hutangnya menumpuk teman-teman. Nah, yang faktor yang kedua itu banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi teman-teman. Akibatnya VOC itu mengalami kebangkrutan. Jadi oleh karena itu pada tanggal 31 Desember 1999 VOC resmi dibubarkan dan diganti dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 1800. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman semua sebelum Bapak melanjutkan materi ke selanjutnya? Kamu ingin bertanya? Kamu? Enggak ada. Jadi kita lanjut aja. Yang selanjutnya itu dia ada di sistem tanam paksa. Sebelum Bapak masuk ke sistem tanam paksa, teman-teman ada yang tahu gak sih apa itu sistem tanam paksa? Ya, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ya baik. Sistem tanam paksa itu atau dikenal dengan Kulturstil yang di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Johannes van den Bosch. Di balik kebijakan sistem tanam paksa atau Kulturstil. Jadi sistem tanam paksa itu dia memiliki kewajiban untuk menanam tanaman ekspor dan harus diserahkan kepada VOC. Jadi bangsa Indonesia harus menanam tanaman ekspor dari luar negeri dan harus diserahkan kepada VOC. Dengan sistem sewa tanah, jadi udah
Jadi udah menanamnya tanaman ekspor dari luar negeri pakai tanah bangsa Indonesia. Nah, warga Indonesia juga membayarnya kepada VOC dan dikenakan pajak juga yang dicetuskan oleh Thomas Stamford Raffles. Itu dia yang mencetuskannya untuk membayar sewa tanahnya. Tujuan dari sistem tanam paksa menurut Johannes van der Bos atau yang gubernur saat itu, dia mengatakan untuk mendapatkan pemasukan sebesar-besarnya untuk mengatasi krisis keuangan Hindia Belanda serta untuk membayar hutang akibat kerugian perang, teman-teman. Jadi sistem tanam paksa itu mengharuskan bangsa Indonesia menanam tanaman ekspor dan harus diserahkan kepada VOC. Di lain sisi juga bangsa Indonesia harus menyewa tanah tersebut. Jadi sangat merugikan sekali ya teman-teman. Teman-teman ada yang ingin bertanya untuk materi ini? Kalau tidak ada, Bapak akan lanjut. Yang selanjutnya ada di masuk sistem politik pintu terbuka, teman-teman. Teman-teman semua tahu gak sih sistem politik pintu terbuka itu seperti apa? Baik, Bapak akan jelaskan dulu sedikit ya. Jadi politik pintu terbuka itu sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Atau kata lain kalau sekarang itu seperti ini teman-teman, investor asing yang ingin menanamkan modal ke negara Indonesia. Begitu teman-teman. Pada periode ini tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik perorangan atau pribadi. Jadi bisa dibeli tanah warga Indonesia oleh investor asing, itu bisa dibeli teman-teman dan menjadi milik pribadi. Dan tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga kerja dapat dijual. Tujuan Belanda menerapkan politik pintu terbuka adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan. Jadi Belanda itu masih punya hati ya teman-teman. Dia masih mau berpikir untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahannya. Teman-teman sampai sini ada yang ingin bertanya? Apa Bapak menjelaskannya agak kecepatan? Atau teman-teman ada yang tidak paham? Boleh ditanyakan aja. Kalau tidak ada, Bapak lanjut ya teman-teman. Ya. Selanjutnya ada di politik etis, teman-teman. Politik etis itu teman-teman semua pada tahu tidak? Politik etis itu atau politik balas budi, teman-teman. Jadi pemikiran Belanda yang ingin membalas budi kepada masyarakat dan kerajaan Hindia Belanda atau Indonesia, teman-teman. Jadi pemikiran progresif yang menyatakan pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda atau Indonesia serta sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Jadi seperti timbal balik, teman-teman, mengasih untung kepada Indonesia, begitu teman-teman. Politik kolonial ini memasuki era politis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander Hindenburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1909 sampai 1916, teman-teman. Jadi si Alexander ini menjabat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1909 sampai 1916, ya teman-teman. Di bawah kepemimpinan Alexander, dia sudah membangun infrastruktur dengan adanya jalur kereta api Jawa Madura, teman-teman. Jadi karena ada politik balas budi dari Belanda membantu Indonesia untuk membuat sebuah infrastruktur, yaitu jalur kereta api dari Jawa sampai Madura, teman-teman. Terus adanya juga kemajuan di Batavia dengan adanya tram listrik. Selanjutnya, kebijakan politik etis dituangkan dalam program Trias van Deventer yang meliputi yang pertama ada irigasi atau pengairan, yaitu membangun prasarana pengairan, teman-teman. Yang kedua imigrasi, mengajak penduduk untuk melakukan transmigrasi agar tenaga kerjanya lebih seimbang gitu, teman-teman ya. Yang ketiga ada edukasi, yaitu membangun sarana pendidikan dan pengajaran. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Bapak ingin melanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Baik, Bapak lanjutkan ya teman-teman.
Selanjutnya ada di bidang ekonomi teman-teman. Dalam buku Sejarah Perekonomian Indonesia oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, salah satu dampak kolonialisme imperialisme bidang ekonomi yaitu munculnya kongsi dagang yang memonopoli perekonomian atau VOC teman-teman. Kongsi dagang Belanda. Kongsi dagang tersebut adalah VOC yang memberikan dampak seperti jadi si VOC ini ingin menguasai barang-barang ekspor yang sesuai dengan permintaan pasar di Eropa. Kedua, munculnya sistem ekonomi kapitalisme atau kapitalisme itu, teman-teman ada yang tahu sistem ekonomi kapitalisme? Jadi sistem ekonomi kapitalisme itu yang menyuruh semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya teman-teman. Di dalam tatanan agraria Indonesia khususnya pada masa politik pintu terbuka. Yang tadi saya bilang pintu politik terbuka, ada yang tahu? Ya benar, pintu politik terbuka itu yang seperti investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, cukup jelas sampai sini? Ya baik, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak pembelajaran bahasan materi dari Bapak hari ini. Mungkin Bapak berharap untuk teman-teman semua bisa paham, atau kalau misalnya teman-teman ada yang belum paham bisa dibaca lagi nanti materinya di rumah. Sekian dari Bapak teman-teman, bila ada penyampaian atau pengucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi nanti pelajarannya di minggu depan ya teman-teman. See you.